Dan takutkan mereka akan lebih memilih karir dibandingkan hubungan mereka. Dan kalau mereka akan terpisah sebentar saja, yang saya takut adalah orang tua turun tangan menjodohkan, terutama yang wanita. Jika ternyata mereka akan, atau Rangga Azov di sini paling tidak itu akan go public, maka kalau menurut saya karirnya akan bisa diselamatkan. Punya hubungan yang baik ini tadi, tapi mereka ini nggak bisa go public tentang hubungannya. Jadinya akhirnya mereka ini harus menyembunyikan itu tadi. Coba kalian semua yang merasa Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tak kenal lelah, tak kenal menyerah, kalian terus meminta saya meramalkan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Kalau buat saya mereka berdua ini nggak ada sesuatu yang baru yang akan bisa dilihat. Tapi dari dulu sebenarnya saya pengen ngomong ini, tapi saya tuh takut kalian nanti ngambek. Tapi it's okay lah, daripada saya harus berbohong, cerita yang baik-baik terus, tapi kenyataannya nggak ada. Mendingan saya sekarang terus terang, karena saya mendingan mengatakan kejujuran, walaupun itu mungkin nggak manis, nggak indah, tapi mendingan saya katakan, toh hidup ini juga nggak selamanya indah. Nah tapi kalau kita bisa menyikapi, sebenarnya selalu ada keindahan dalam setiap hal yang akan kita hadapi. Yuk kita akan lihat, karena menurut saya di tahun ini Rangga Azov ini harus tegas. Dia sepertinya harus memilih antara karirnya atau Heiko van der Vecken cintanya. Kenapa begitu? Kita akan lihat menggunakan kartu ini. Tapi pastiin kalian duduk manis, karena jangan sampai kalian dengerin cuma sepotong-sepotong terus nanti ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah please, jangan salah paham. Yuk saya akan bacakan kenapa Rangga Azov harus tegas di tahun ini memilih antara karirnya atau cintanya. Kita langsung akan lihat dari kartu yang pertama ini. Saya melihat bahwa Rangga Azov dan Heiko ini adalah sesuatu yang nggak disengaja, ternyata jodoh terus melaju kencang sekali. Dan kalau menurut saya Azov dan Heiko ini nggak bisa dipisahkan. Setuju dong ya? Kenapa seperti itu? Karena saat Azov dipasangkan dengan wanita lain, pasti nggak akan naik. Heiko pun dipasangkan dengan pria yang lain, ini nggak akan naik juga. Karena mereka ini sudah kadung identik bersama. Nah saya nggak bilang bahwa acting mereka ini jelek, tapi bahkan actingnya bagus banget sampai orang ini percaya bahwa cek misteri mereka ini hanya untuk satu dan yang lainnya. Nah kalau udah seperti ini, kan kita jadinya jadi gimana ya? Si malakama, nggak bisa dipisah, tapi nggak bisa bareng terus. Masa iya mau dipanjangin kayak ikatan cinta aja akhirnya pisah gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang harus disikapi dengan hati-hati. Mereka ini nggak mungkin bisa bareng dalam karir, tapi mereka ini sepertinya jodoh dalam percintaan. Dan akhirnya dalam karir pun mereka ini nggak bisa mendapatkan pasangan yang lainnya. Dan untuk aktor dan aktris, kalau sudah terjebak dalam satu peran, dia pasti akan sulit untuk mendapatkan peran yang lainnya, dan karirnya akan terus ada di peran itu tadi. Hal ini ada banyak. Contohnya kalau di luar negeri ada Daniel Radcliffe. Nah itu sudah kadung identik dengan Harry Potter. Orang pasti akan ingat dia dulu dari imut kecil sampai dewasa. Dan saat dia memerankan yang lainnya, orang ingatnya Harry Potter karena dia sudah sangat kuat. Atau mungkin kita akan tahu Henry Cavill, pemeran Superman. Itu juga udah Superman aja, begitu dia yang lainnya jadi yang lainnya, orang taunya dia Superman. Ya udah kalau kalian nggak suka film luar negeri, kita ngomongin misalkan Bang Rano Karno tuh. Dulu memang dia memainkan banyak peran bareng dengan Mbak Yesi Guzman. Tapi akhirnya sejak dia jadi Sidul, ya orang taunya Sidul. Susah untuk memerankan yang lain. Nah permasalahannya di Rangga Azov dan Heiko di sini adalah mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di antara satu dan yang lainnya untuk punya hubungan yang baik ini tadi, tapi mereka ini nggak bisa go public tentang hubungannya. Jadinya akhirnya mereka ini harus menyembunyikan itu tadi. Coba kalian semua yang merasakan hal yang sama, punya pasangan tapi karena satu hal kalian nggak boleh cerita, rasanya akan seperti apa? Ini kan pasti akan sangat-sangat menderita, padahal kalian ini itu nggak mungkin akan bisa dibarengin terus dalam bekerja. Akhirnya akan terjadi banyak hal yang kalau kerja harus dipisah dan sebagainya. Ini yang terus kemudian terjadi. Dan ini kelihatan banget saat kamera itu off atau nggak ada kamera, mereka ini harus jaga jarak. Mereka ini nggak pengen terlihat bareng, karena begitu terlihat bareng nanti digosipin. Kalau digosipin nanti di-push kapan menikah, kapan ini itu, agamanya beda seperti apa, nggak akan selesai-selesai. Jadi mereka tegas untuk ya sudah, kalau seandainya mereka nggak harus berakting, mereka mungkin nggak akan sering terlihat bersama. Kalaupun ternyata kelihatan bareng, ya ini adalah sesuatu hal yang casual, sesuatu yang memang harus dilakukan. Tapi mereka sangat-sangat tertutup dan gak pengen menunjukkan kemesraan mereka. Akhirnya yang dilakukan adalah
menyembunyikan cinta mereka ini dalam acting mereka. Sehingga kalau mereka ini berakting, mereka jadi pasangan yang sesungguhnya. Mereka menunjukkan cinta mereka, dan itulah yang membuat Samudra Cinta kemarin menjadi hits. Dan sekarang ini ada buku harian seorang istri yang orang-orang ini juga menjadi baper karenanya. Masih ada atau enggak ya itu? Tapi menurut saya di sini ini adalah satu hal yang ya ini blessing atau satu hal yang sangat diinginkan di satu sisi, tapi sangat-sangat ironi di sisi yang lainnya. Coba siapa yang merasa begitu, tulis di bawah sini. Sebenarnya sih kalau mereka ini nggak di Indonesia dan fans di Indonesia ini nggak judgmental, nggak baperan gitu loh, seharusnya mereka ini akan bisa untuk menunjukkan atau go public. Nah permasalahan yang tadi kayak saya udah ngomong, kalau mereka ini go public terus nanti ditanya, loh kan agamanya beda, nanti rencana kalau nikah pakai adat agama apa? Haiko kapan mualaf? Kayaknya lebih cantik kan kalau pakai kerudung, bla 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 bla. Mama dan netizen se-Indonesia ini pasti akan nge-push mereka berdua. Lalu apa yang akan terjadi? Mereka gak akan enjoy dengan hubungan mereka ini. Dan akhirnya mereka itu bareng hanya karena kalian menginginkan mereka ini bareng. Dan kalau itu yang terjadi, apa nggak sangat-sangat kasihan, ironi, dan pasti nggak nyaman. Nah makanya kalau menurut saya, Haiko, Rangga Azof, karena cowoknya dia, di sini harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk go public. Katakan yang sejujurnya, katakan yang sebenarnya, apa isi hatimu dan apa yang terjadi di antara kalian berdua. Jika ternyata mereka akan, atau Rangga Azof di sini paling tidak itu akan go public, maka kalau menurut saya karirnya akan bisa diselamatkan. Karena ya akhirnya ketahuan, oh ternyata ini temenan, atau ternyata oh mereka memiliki cinta dan kasih sayang. Artinya setelah mereka ini go public, mereka pun bisa berpasangan dengan yang lain-lainnya. Karena orang pasti nggak akan menunggu lagi hal ini akan terjadi. Tapi sebaliknya, jika tidak, maka akan terjebak selama-lamanya hanya dengan satu dan yang lainnya. Dan ini akan menutup pintu karir mereka berdua. Serem kan? Maka jika mereka sebenarnya go public, saya sih akan melihat karir mereka ini akan kuat, akan melejit. Bahkan satu hal yang mereka takutkan, perbedaan agama di antara mereka berdua, ini akan langsung bisa diselamatkan dan bisa dilalui. Nah tapi syaratnya itu tadi, segera go public di tahun ini. Karena kalau tidak, tahun depan ini akan ada pasangan lain. Jadi kayak antrian gitu loh. Mereka ini gak akan selama-lamanya akan terkenal. Karena ya ada antrian yang berikutnya datang. Anak-anak mudanya ini tadi yang merupakan fans mereka juga mereka mulai tunangan, menikah, 2 tahun lagi punya anak. Sehingga kalau menurut saya segera lakukan di tahun ini. Ayo sekarang atau tidak sama sekali. Walaupun saya sih yakin tekanan kayak pindah agama. Dan ayo dong, kapan akan melegalkan ini semua, menghalalkan ini semua, atau itu wajar lah terjadi sama semua pasangan yang ada di plus 62 ini. Tapi menurut saya ini worth it karena karirnya akan bagus dan dapat pasangan yang juga cocok dan karir yang bagus kan impian semua orang, betul nggak? Ya, tapi sayangnya yang laki-laki di sini kalau menurut saya sih masih wait and see, masih nunggu kayaknya itu signal. Apakah dia ini juga sedang berkonsultasi dengan satu orang, atau mungkin jangan-jangan ini signal dari produser yang memproduserin yaitu tadi sinetron mereka ini tadi. Ini masih akan jadi pertanyaan. Apakah memang mereka akan bersama atau tidak? Wait and see. Ini akan masih terjadi. Tapi harapannya segera ketegasan di tahun 2022 ini. Nah kalau ternyata enggak, akan seperti apa? 2023 pasti akan sudah terlambat. Karena nanti strugglingnya akan lebih berat. Mereka berdua akan dihadapkan dengan banyak hal yang akan lebih sulit, dan takutkan mereka akan lebih memilih karir dibandingkan hubungan mereka. Dan kalau mereka akan terpisah sebentar saja, yang saya takut adalah orang tua turun tangan menjodohkan sama yang wanita, dan takutnya nanti ya mereka nggak akan bisa bareng. Makanya kalian semua yang sering DM saya tuh, sering komen di kontennya tentang politik, DM-nya Rangga Azof sama Haiko. Saya ngebahas Lesti sama Rizky Bilar, komennya juga Azof sama Haiko. Kalian doain secepatnya agar mereka segera mempublish ini semua, dan kalian semua akan boleh berbahagia menunggu pernikahan mereka. Ya mungkin kalau dipublish tahun ini bisa 2 tahun lagi mereka akan menikah. Kembali apa yang saya bacakan ini adalah sebuah prediksi, ramalan apapun itu, yang mana hal ini belum terjadi. Tapi kita semua akan bisa mengupayakan agar hal yang kita inginkan itu bisa terjadi. Dan begitu juga untuk kalian yang ingin menanyakan apapun permasalahan kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menonton konten ini, dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.
Bye.